Di Sulawesi Barat terdapat sebuah legenda dan cerita rakyat yang menceritakan tentang asal-usul nama Kampung Paumisang. Menurut ceritanya, nama kampung ini diambil dari seorang kakek yang dikenal dengan kebaikan serta kedermawanannya. Sang kakek diketahui suka membagikan berbagai macam hasil kebunnya kepada masyarakat sekitar. Hal ini membuat masyarakat yang ada di sana segan dan senang dengan kebaikan sang kakek. Dilansir dari buku Wahyu Setiorini dan tim Wong Indonesia nulis yang berjudul 78 Legenda Ternama Indonesia. Pada zaman dahulu di daerah Sulawesi Barat, terdapat seorang kakek yang hidup seorang diri. Kakek ini tinggal di rumah yang jauh dari pemukiman penduduk. Sehari-hari sang kakek merawat kebun yang ada di dekat rumahnya. Berbagai macam tanaman dia tanam di kebun yang dimiliki tersebut. Hasil panen kebun sang kakek juga melimpah ruah. Sang kakek kemudian sangat suka membagikan hasil panennya kepada masyarakat sekitar yang ada di sana. Dia memperbolehkan setiap orang untuk mengambil hasil kebunnya. Bahkan masyarakat sekitar tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada dirinya jika ingin mengambil hasil kebun tersebut. Hal ini membuat masyarakat sekitar menjadi segan dengan sang kakek. Masyarakat pun menghormati sang kakek yang sangat dermawan tersebut. Kakek ini juga memiliki kebiasaan unik. Dirinya sangat suka menghisap tebu langsung dari batang tebunya yang sudah dikupas. Setelah menghisap tebu, sang kakek menumpuk sisa batang tersebut di rumahnya. Dengan kebiasaan anehnya membuat masyarakat sekitar memberikan nama Kane Paumisang kepada dirinya, yang berarti kakek yang menumpuk ampas tebu. Pada suatu hari, Nenek Gola tengah melintas di kebun kakek Paumisang. Nenek Gola merupakan teman masa kecil sang kakek dulunya. Nenek Gola tertarik dengan jagung yang tumbuh di kebun tersebut. Dirinya kemudian berniat untuk mengambil jagung itu. Namun sang nenek ragu untuk mengambilnya secara langsung, sebab dia tidak melihat keberadaan kakek Paumisang di sana. Di tengah kebingungannya, Nenek Gola tiba-tiba mendengar suara dari belakang. Ternyata kakek Kane Paumisang sudah berdiri di belakangnya. Nenek Gola kemudian menyampaikan maksudnya kepada sang kakek. Kakek kemudian berkata bahwa sang nenek bebas mengambil jagung yang ada di kebunnya tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu. Setelah mendapatkan izin, Nenek Gola langsung mengambil jagung yang sudah dia lihat sebelumnya. Sejak saat itu, keduanya makin akrab antara satu sama lain. Pada suatu hari, Nenek Gola berniat mengantarkan makanan kepada kakek Paumisang. Setelah sampai di rumah, Nenek Gola langsung memanggil sang kakek. Namun kakek Kane Paumisang tidak menyahut dan keluar dari rumah. Nenek Gola yang penasaran langsung membuka pintu rumah tersebut. Ternyata pintu rumah kakek Kane Paumisang tidak terkunci. Akan tetapi Nenek Gola langsung terkejut ketika memasuki rumah. Ternyata kakek Kane Paumisang sudah tergeletak di samping sisa ampas tebu yang sering dia makan. Dan sang kakek sudah tiada pada saat itu. Nenek Gola langsung memanggil masyarakat sekitar. Setelah melihat hal tersebut, masyarakat sekitar kemudian bergotong royong dan memakamkan sang kakek di tengah kebun yang dia miliki. Masyarakat sekitar dan Nenek Gola merasa terpukul dengan kepergian kakek Kane Paumisang, sebab sang kakek sangat disegani serta disenangi masyarakat akibat kebaikan dan kedermawanannya. Untuk mengenang kebaikan sang kakek, masyarakat sekitar kemudian menamai daerah tersebut dengan nama Kampung Paumisang.